Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qailin nabil aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail wa khairu nisaiha khadijatu wal qail ayatan laqad zurtiktu hubbaha fa ana uhibba man yuhibbuha wa ala ali wa sahbihi al-mahdiyin wa azwajihi allati tasharrafa bi isyrati sayyidil mursalin khususan khadijatul kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimul anbiya wal mursalin wa syahidat yauma bi sayyidi rasulillahi rabbil alamin amma ba'du. Yang artinya segala puji bagi Allah yang berfirman. Yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah bersabda, yaitu dengan sabda beliau, sebaik-baik perempuan adalah Khadijah. Dan yang terlebih bersabda pula beliau, sesungguhnya aku diberi cinta oleh Allah Ta'ala kepada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya, dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul pemimpin segala rasul, khususan Sayyidatina Khadijatul Kubra. Jadi kemudian Khadijah itu orang yang dicintai baginda Rasul. Jadi ujar baginda Rasul, siapa yang mencintai yang aku cintai. Nah jadi siapa yang mencintai yang aku cintai. Kan baginda Rasul cinta kepada istrinya. Apabila kita mencintai istri baginda Rasul Sayyidatina Khadijatul Kubra, otomatis Rasulullah mencintai kita. Sama anak ini diumpamakan abahnya lawan anaknya. Nah jadi abahnya sayang lawan anaknya, jadi kita menyayangi anaknya, otomatis abahnya pasti menyayangi. Nah disitulah perkataan daripada baginda Rasulullah SAW. Nah jadi disinilah bermula, ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan mendengar manaqib daripada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Jadi Siti Khadijah ini adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah SAW, keturunan daripada bangsa Quraisy yang paling dihormati. Jadi beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya, dan Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepada beliau. Jadi Khadijah ini memiliki kemuliaan, kekayaan, kecantikan, dan segala-galanya. Jadi mempertemukan antara Khadijah dengan Nabi kita. Di waktu itu Nabi kita saat-saat umpat menjajakan barang dagangan Sayyidatina Khadijatul Kubra. Nah jadi disitulah Allah Ta'ala mempertemukan antara Nabi kita lawan Siti Khadijah. Asal muasal Khadijah ini sebelumnya mempunyai dua orang laki. Yang pertama Hindun Abu Halah, yang kedua Atik bin Ais. Jadi dua orang sudah Siti Khadijah bersuami dan beranak 2 orang, anaknya telah meninggal dunia. Jadi suami yang pertama dan yang kedua telah bercerai. Kurang lebih 16 tahun Siti Khadijah sudah cerai dengan suaminya. Maka di dalam hati Khadijah tidak ingin lagi bersuami. Tapi yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rencana lain. Jadi disitulah pada saat-saat malam hari Khadijah tertidur. Di dalam tidurnya Siti Khadijah itu bermimpi bahwa bulan purnama itu masuk ke dalam rumah dan tarang sakampungan. Lalu kemudian Khadijah bangun. Kebetulan pada zaman bahari itu banyak yang ahli tafsir mimpi.
Nah lalu Sayyidatina Khadijatul Kubra batakun, ujar kita tuh batakun lawan orang-orang nang ahli tafsir mimpi. Jadi ujar Khadijahnya keluarga Khadijah yang banyak mempunyai ahli tafsir mimpi. Ujar Khadijah, wahai keluarga ulun, tafsirkanlah mimpi ulun pada malam tadi. Ujar keluarga beliau, apa mimpi ikam malam tadi wahai Khadijah? Jadi ujar Khadijah, mimpi ulun bahwa malam tadi bahwa bulan purnama terang masuk ke dalam rumah dan juga terumpat sak kampungan tarang. Jadi ujar keluarga beliau, wahai Sayyidatina Khadijatul Kubra, ikam bakalan dapat seorang laki, seorang pemimpin. Nah lalu Khadijah asalnya hatinya kada hendak lagi balaki, namun setelah mendengar tafsir mimpi tadi terbuka hati. Jadi mempertemukan antara Khadijah lawan Nabi kita. Disitulah Nabi kita umpat menjajakan barang dagangan Khadijah. Karena kejujuran Nabi kita, berkah Rasulullah, kekayaan Khadijah semakin melunjak. Keuntungan dan keberuntungan Khadijah yang dialami Khadijah sebelum Nabi kita umpat menjajakan barang dagangan Khadijah tidak seberapa melunjak rezekinya. Tetapi setelah Nabi kita umpat berjualan menjajakan barang dagangan Khadijah, disitulah Khadijah mempunyai keuntungan besar. Jadi Khadijah menilai kepribadian Nabi. Akhirnya Khadijah ini menaruh rasa simpatik, rasa cinta kepada Nabi kita. Lalu disitulah keistimewaan Nabi kita. Khadijah langsung datang kepada Nabi kita, yang akhirnya Nabi kita itu diam sidin. Kan asalnya sidin ini Nabi kita ini dengar umpat memarina, maklumlah artinya kada tapi begitu memarina puitan Sayyidina Ali, nah Abu Talib. Jadi disitulah disuruh Abu Talib bahwa ikam Muhammadnya artinya ku antar umpat menjualkan barang dagangan Khadijah. Nah lalu diterima oleh Khadijah. Lalu disitulah Nabi kita umpat menjajakan barang dagangan Khadijah. Jadi lama kelamaan disitu Khadijah menaruh ada rasa simpatik dan rasa cinta. Padahal Nabi kita ini orang yang jujur. Jadi setelah berjualan datang, ini modalnya, ini hubungannya. Jadi sini boleh tangan kosong. Kan gak ada gaji nih. Lalu ujar memarina Sidin Abu Talib, wahai Muhammad, sekarang ikam bagawi umpat Siti Khadijah, adakah upahan yang diberikan Khadijah lawan ikam? Jadi ujar Nabi kita, kada. Nah, lalu setengah sarik Abu Talib. Lalu didatangi oleh Abu Talib kepada Khadijah, tok, assalamualaikum wahai Khadijah. Jadi salam, apa kabar? Jadi ujar Abu Talib, wahai Khadijah, aku bertakon. Karena anak kamarakan kursi Muhammad umpat ikam bagawi, sekarang ku takuninya mana gajinya kada. Adang dulu ujar Khadijah, masuk dahulu setelah berpandiran. Jadi ujar Khadijah, wahai Abu Talib, yang ikam tanyakan tentang gaji si Muhammad, ada aja aku simpanakan. Kenapa? Kalau kira si Muhammad nih anak begini. Nah jadi di situ Siti Khadijah. Nah lalu senang hati, gembira Abu Talib. Lalu disitulah Siti Khadijah mendatangi Nabi kita berduaan berpanggil. Ujar Khadijah, ya Muhammad sekarang umur berapa tahun? Kurang lebih 25 tahun. Ini tato Khadijah 15 tahun. Jadi Nabi kita 25, Khadijah 40 tahun. Jadi ujar Khadijah, wahai Muhammad, adakah dalam benak pikir nikam anak mempunyai seorang istri? Jadi ujar Nabi kita, wahai Siti Khadijah, kadada rasa dalam pikiranku anak begini karena orang yang susah, abah kadada, mama kadada, duit kadada. Jadi ujar Khadijah, wahai Muhammad, kayak apa kayaknya bilangnya ada nih anak kalau nikah orang yang artinya nang terpandang, ibaratnya itu ada juga duit. Jadi ujar Nabi kita kan di meriwayat situ siapa orangnya. Nah di dalam meriwayat itu Khadijah berkitar sedikit. Jadi ujar Khadijah, wahai Muhammad, orangnya itu nang duduk di situ tadi. Tak kejutai si Muhammad karena bus berdatang lawan Sidin. Jadi ujar Nabi kita, kaina dulu berpakat, bermusyawarah, berpadah karena ada isi memarina. Akhirnya artinya terjadilah artinya suka sama suka. Kebetulan di situ jujuran Nabi kita kepada Siti Khadijah kurang lebih 20 ekor unta. 20 ekor unta berarti kalau unta 5 juta, yang 5 juta kali 20 berapa? 100 juta. Berjujuran juga jangan kan berjujuran.
karena mempunyai berkah itu walaupun artinya sedikit asal kejujuran. Nah jadi nikah Nabi kita lawan Siti Khadijah. Jadi di situ Siti Khadijah harta benda Khadijah nih disumbangkan lawan Nabi untuk apa? Untuk kepentingan Islam sampai habis Siti Khadijah. Karena orang yang paling kaya raya di kota Makkah itu Khadijah. Kada ada lagi yang sugih daripada Khadijah. Banyak orang yang bertang lawan Khadijah. Setelah Khadijah janda 2 kali, tapi Khadijah kada mau. Tapi kenapa Allah Ta'ala memberikan rencana lain? Ada satu rahasia yang tersembunyi. Nah jadi di situ rela Khadijah mengorbankan harta dan jiwa untuk baginda Rasulullah SAW. Nah jadi nangan orang sugih habis harta sampai baju pakaian sampai tambalan ini kurang lebih sampai 20-an tambal. Ayo asalnya orang sugih seorang bos kaya raya tapi kada menyesal Khadijah. Pernah Khadijah duduk taungut itu kalau di Makkah itu di parak pintu Abu Salam. Jadi di situ sidin duduk taungut. Jadi ujar Nabi kita, wahai Khadijah, apa yang ikam mengutakan? Kalau ikam merasa kesal, ikam harta habis untuk kepentingan Islam, apabila ikam hendak ku ganti, tu jebal kubus keketuk 3 kali akan menjadikan intan berian. Tetapi Khadijah tetap memilih baginda Rasulullah SAW. Nah jadi Khadijah lawan Nabi kita ini diperolehkan anak 7 orang. 3 laki-laki, 4 orang perempuan. Laki-laki itu Abdullah Al-Qasim Al-Manaf, tapi sudah meninggal di waktu kecil. Sedangkan perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Siti Fatimah. Zainab tidak ada mempunyai keturunan, meninggal dunia juga. Berarti Ruqayyah berarti lawan Sayyidina Utsman. Tapi Ruqayyah meninggal, lalu Sayyidina Utsman kawin lagi dengan Ummi Kalsum, corong rajang, adiknya pulang, artinya diambil bini. Lalu kemudian Fatimatul Zahra, nah jadi 4 beginian. Kalau laki-laki telah meninggal dunia di waktu kecil, bini-bini Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Siti Fatimah. Namun Zainab, Ruqayyah, dan Ummi Kalsum tidak ada mempunyai keturunan. Hanya Siti Fatimah mempunyai keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Nah jadi Siti Khadijatul Kubra ini berumur 65 tahun, lalu 50 Nabi kita. Jadi Khadijatul Kubra ini meninggal hidup ke-11 pada bulan Ramadan, berarti umur 65. Sedangkan baginda Rasulullah umur 50 tahun. Nah jadi di situ kebetulan belum ada lagi dipardukan salat fardu kifayah, belum ada. Dan kemudian Nabi sendiri yang menggali kubur beliau, yang meratakan kembali dan juga mengangkat Siti Khadijah baginda Rasul kembali. Ini suatu faidah keistimewaan daripada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Dan ini adalah suatu faidah daripada membaca manaqib daripada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Jadi beliau bergelar Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Khadijah ini pada ketika haulnya, nah tanggal 11 Ramadan atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijriah atau sebulan sekali. Kan kalaunya haulan sidin 11 bulan Ramadan, kalaunya 11 Hijriah tiap bulan. Nah jadi 11 bulan Ramadan atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah Ta'ala luaskan rezekinya yang halal dan diberikan kekayaan dengan tiada disangka-sangka. Apabila ia berniaga atau berjualan berdagang, maka Allah akan berikan keuntungan yang banyak lagi halal serta mudah segala urusannya. Dan apabila ia seorang yang berpangkat baik dunia atau akhirat, maka Allah Ta'ala akan naikkan pangkatnya berkat membaca manaqib daripada Khadijatul Kubra. Apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah akan berikan ilmu laduni dan Allah akan memberikan segala-galanya kepada orang penuntut tadi. Dan berkat membaca manaqib daripada Sayyidatina Khadijatul Kubra, apabila ia ini ada mendapatkan kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka baca manaqib ini. Kemudian kalunya inya kuasa, kalunya kawa, maka inya menyembelih kambing dan dibagi-bagikannya dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan
pada Siti Khadijah, niscaya Allah Ta'ala akan meluaskan rezekinya yang halal dan terbayarlah hutang, dan disampaikan oleh Allah Ta'alanya hajatnya dunia dan akhirat. Ini keistimewaan daripada manaqib Khadijah. Karena kan ujar Rasulullah, barang siapa mencintai yang aku cintai, berarti pasti akan Allah Ta'ala akan sampaikan hajatnya dunia dan akhirat. Nah, jadi Siti Khadijah tadi meninggal Siti hidup ke-11 pada bulan Ramadan, berumur 65 tahun, anak laki-laki 3, Abdullah Al-Qasim Al-Manaf, tapi telah meninggal dunia di waktu kecil. Bini-bini Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Siti Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum tidak ada keturunannya, cuma Siti Fatimah yang ada keturunannya, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, jadi mudah-mudahan berkah kita membaca, mendengar manaqib daripada Ummul Mukminin Umminah Khadijatul Kubra, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah dipanjangkan umur, dia taat amal ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan rezeki kita berberkah, selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi